adalah kreator dari Stargate Rebel Kingdom, dan sekarang kita akan nge-reaction ke kejaman ini Jerman lagi sih, ya. Film didasarkan pada kisah nyata, merupakan sasaran utama tuh. Nah, tapi ini judulnya gini, terlalu brutal, hanya ada kata pembantaian, gitu, ya. Waduh, itu bomnya Jerman itu. Ya. Ya. Tetapi Halo Little Boy Sobat sama Movie, Fatman lebih kembali kuat. lagi Little Boy bersama Gray Movie. Kali ini kita kembali membahas salah satu film dengan judul Fortress of War. Fortress of War menceritakan invasi Jerman ke Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua, dan pada tanggal 22 Juni 1941, Jerman menyerang Uni Soviet dan mengepung Benteng Brest. Selama pertempuran di Benteng Brest, terjadi banyaknya pembantaian warga sipil oleh pasukan Jerman. Pasukan Jerman yang menganggap warga sipil sebagai ancaman, mereka pun memperlakukannya dengan kejam. Ribuan orang, termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua, dieksekusi secara brutal. Dan perang di Benteng Brest menjadi salah satu bagian dari sejarah kelamnya Perang Dunia Kedua. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya kembali mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler dari film Fortress of War. Bagi kalian yang tidak terganggu dengan spoiler, jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka pada tanggal 21 Juni 1941 di kota Brest. Setiap hari Sabtu, di taman kota ini orang-orang selalu berdangsa Kota Brest bersama. di Uni Soviet. Di sana ada seorang prajurit muda bernama Saska Gak tau udah Akimov, sekarang bagian dari anggota Angkatan mana. Peloton Musik Resimen ke-333. Dalam kisah ini, orang tua Saska telah dibunuh di Spanyol pada tahun 1937 dan ia hanya tinggal bersama kakak laki-lakinya bernama Andrei Akimov. Di saat Saska memainkan trompet, dari arah depan terlihat seorang gadis cantik bernama Anya yang sedang menjahilin Saska dengan cahaya yang dipantulkan dari kaca sembari ia tersenyum manis ke arah Saska. Tak lama dari situ, Saska dihampiri kakaknya untuk menyuruhnya kembali ke barisan. Namun Saska menolak lalu pergi dari sana. Sim kemudian beralih ke stasiun kereta api di kota Brest. Para warga sedang berdesakan merebut tiket untuk pergi dari kota Brest karena mereka mendapat kabar bahwa pasukan Nazi akan membombardir benteng mereka. Karena kondisi loket terlalu ramai, komisaris resimen bernama Yefim Fomin menemui kepala stasiun untuk meminta tiket kereta menuju Daugavpils. Fomin bermaksud untuk membawa keluarganya ke kota Brest selama ia berdinas. Namun meski telah memaksa, kepala stasiun tetap tidak memberikan tiket kepada Fomin. Karena tidak berhasil mendapatkan tiket, Fomin berjalan kaki kembali ke Benteng Brest tanpa membawa istri dan anaknya. Di tengah perjalanan, ia diajak Nikolai Kolka menaiki mobil menuju benteng karena Nikolai bertugas membawa kaset film untuk hiburan prajurit di benteng. Sesampainya di benteng, Fomin bergabung dengan teman-temannya yang sedang bermain catur, sementara Nikolai pergi ke bar menemui Sonia, wanita pujaannya.
What the? Di tempat lain, di kantor Letnan Feinstein, ia memanggil komandan resimen bernama Piotr Miklovic. Letnan Feinstein menduga Piotr telah menyebarkan kepanikan kepada masyarakat atas berita kedatangannya tentara Jerman ke benteng Brest. Letnan tidak yakin bahwa komandan Piotr yang menyebarkan isu tersebut. Namun dengan sendirinya, Piotr mengaku bahwa ia yang menyebarkan isu tersebut. Piotr yakin bahwa tentara sekutu sebentar lagi akan menyerang benteng Brest. Ia juga menjelaskan secara detail di hadapan Letnan, jika Jerman sampai menyerang, maka akan memakan waktu cukup lama jika harus mengevakuasi 8.000 jiwa lewat gerbang utara. Namun sang Letnan mengatakan bahwa pasukan angkatan darat Uni Soviet bisa memberi bantuan dan apalagi benteng mereka sangat sulit untuk ditembus oleh musuh. Mendengar perkataan sang Letnan, Piotr langsung pergi dengan penuh emosi karena Letnan Feinstein tidak percaya atas ucapannya. Di malam harinya, Sonia menemani Nikolai yang sedang bertugas memutarkan film bioskop untuk menghibur para tentara dan warga sipil. Sedangkan dari arah stasiun kereta api, rupanya mereka kedatangan tamu yang tak diundang. Di saat si kakek penjaga stasiun akan menyalakan rokoknya, ia nampak kesulitan. Kemudian tibalah seorang mayor menyodorkan api di hadapannya. Dari arah depan, keluarlah segerombolan pasukan Nazi yang mengenakan seragam tentara Soviet. Kemudian sang mayor langsung membunuh si kakek dengan pisaunya. Sedangkan di kediaman Komandan Piotr, ia merasakan firasat buruknya semakin kuat. Berkat penyamaran menggunakan seragam prajurit Soviet, para pasukan Nazi berhasil menyusup masuk dengan tertib dan aman. Sedangkan di tempat lain, Anya sedang bermain trompet ditemani Saska. Sedangkan Nikolai dan Sonia sedang asik bercinta di gedung bioskop. Di sisi lain, Letnan Andrei yang merupakan ayah Anya juga merasakan resah atas desa-desu tentang rencana penyerangan Jerman. Keesokan harinya, pada tanggal 22 Juni di jam 3:58 pagi, Saska dan Anya memancing di sungai Benteng Brest. Mereka sangat menikmati suasana tenang dengan kabut yang masih menyelimuti pagi. Di saat Saska sedang bergelantung di pohon untuk melepaskan kail pancing yang nyangkut, tiba-tiba pesawat tempur Nazi datang menyerang. Waduh. Lagi tidur malah diganggu sama bom. Itu bukan bom sih, itu kayak peluru gitu lah. Kini kota pusat Brest benar-benar porak-poranda akibat gempuran bom dari serangan udara tentara Nazi. Semua orang panik karena mereka hampir tidak mendapat celah sedikit pun untuk berlindung. Saat itu, Nikolai meninggalkan Sonia. Kayak bom Little Boy gitu, enggak? Para pasukan Soviet sedang berlatih. Namun ketika ia keluar dari gedung, ia kaget melihat bom berjatuhan tepat di hadapannya. Sedangkan Letnan Andrei yang merupakan ayah Anya memilih menyembunyikan anggota keluarganya di sebuah ruangan, lalu ia pergi untuk mencari Anya. Begitu juga dengan Komandan Piotr berusaha membawa istri dan anaknya pergi ke tempat perlindungan. Nikolai yang masih berada di luar berusaha menyelamatkan diri di bawah mobil, sedangkan Sonia yang masih berada di dalam kamar gedung bioskop harus terjebak reruntuhan karena tidak sempat melarikan diri. Di sisi lain, Saska pergi menuju pusat benteng terdepan, sedangkan para warga berhamburan melarikan diri dari benteng. Dan ketika Saska tiba di pusat kota, ia melihat untuk pertama kalinya melihat ternyata perang begitu mengerikan, jauh dari apa yang selama ini ia bayangkan. Waduh. Sementara itu, di benteng bagian timur, para prajurit berebut senjata untuk menghadapi Nazi.
Saska yang juga sudah tiba di sana ingin mengambil senjata, namun ia ingat bahwa ia belum mendapatkan izin untuk menggunakan senjata. Kemudian ia pergi ke ruangan musik untuk mengambil trompet yang sering ia mainkan. Serangan udara Nazi yang terus-menerus menjatuhkan bom membuatnya harus berlindung di bawah piano. Sesaat kemudian, seorang prajurit yang bersembunyi mulai kegirangan ketika Nazi menghentikan serangan udara. Kemudian tepat di jam 6.30 pagi, pasukan angkatan darat Nazi sudah mulai menginjakkan kaki di tanah Brest. Dan keadaan mulai nampak kacau. Di antara deretan mayat yang bergelimpangan, terlihat satu orang anak yang menghampiri ibunya yang telah meninggal. Sedangkan ayahnya yang masih hidup, namun anggota tubuhnya telah hancur. Dan tragedi mengerikan pun terjadi ketika ia berusaha melindungi anaknya di saat Nazi melemparkan bom ke arahnya. I just created my dream anime character and now she's texting me back like we're best friends. This AI. Di sisi lain, pasukan Nazi telah menerobos masuk ke rumah sakit, mulai menangkap seluruh pasien dan petugas kesehatan, mengusir dokter dan suster di ruangan operasi untuk segera berkumpul di luar. Sementara di gerbang utara, para warga yang masih selamat dari gempuran bom berusaha berlari keluar dari benteng untuk menyelamatkan diri. Namun tanpa mereka tahu, ternyata pasukan Nazi telah bersiap di arah depan gerbang dengan senjata mesinnya. Dan ketika para warga mulai keluar dari benteng, pasukan Nazi yang sudah bersiap langsung memberendel mereka dengan brutal. Sementara itu, di bagian benteng timur, Komandan Piotr langsung memimpin prajurit di benteng timur ini. Ia memerintahkan para prajurit untuk mengumpulkan senjata yang tersisa, lalu bersiap untuk mengambil posisi masing-masing dan segera melakukan serangan balik. Командиры, ко мне! Мы, лейтенанты, мы. Лейтенанты, не вижу! Разобрать оружие и занять оборону! Марш! Sedangkan benteng Homsky dipimpin oleh Komisaris Fomin. Ia memerintahkan seorang prajurit menghubungi markas pusat untuk meminta bala bantuan. Командование беру на себя. Одиноша! Я крепость, я крепость. Старшина! Sementara itu, Letnan Andre memimpin pos perbatasan 9 yang paling terdepan. Ia memerintahkan prajuritnya untuk mengumpulkan senjata. К бою! Kini pasukan Nazi berhasil masuk ke pos perbatasan 9. Saat itu Nikolai yang nampak masih hidup sedang bersembunyi di bawah reruntuhan. Sedangkan Letnan Andre bersama pasukannya nekat akan menyerang pasukan Nazi walaupun mereka kekurangan senjata, dan pertarungan gahar pun terjadi. За мной! Namanya bukan kekejaman, tetapi perjuangan. Sementara itu, di benteng Homsky, pasukan Fomim terus menembaki pasukan Nazi yang mencoba menyeberangi jembatan. Saat itu, Fomim terus memanfaatkan kesempatan untuk terus menghubungi pusat untuk meminta bala bantuan. Sedangkan di barak batalion pasukan khusus, Komandan Piotr beserta pasukannya sudah dalam pertempuran. Dalam pertempuran itu, seorang perwira memaksa Letnan Feinstein untuk menarik mundur pasukannya. Padahal posisi mereka di sini jauh lebih baik untuk menggempur pasukan Nazi yang berdatangan. Letnan Feinstein pun mulai menaruh curiga kepada perwira tersebut dan meminta identitas perwira tersebut untuk memastikan bahwa ia prajurit Soviet. Dan ketika dokumennya diperiksa, dia terdaftar sebagai prajurit Soviet.
Namun ketika telapak sepatunya diperiksa, ternyata ia adalah pasukan Nazi yang menyamar. Sementara itu Letnan Andre dan pasukannya masih baku hantam dengan tentara Nazi. Saat itu Nikolai memanfaatkan kesempatan itu. Ia berusaha pergi menuju Sumpah gedung guys, ini bioskop namanya untuk gue menemui pikir ini Sonia. kekejaman, ternyata perjuangan. Sesampainya di gedung, Ya. ia berusaha membuka pintu kamarnya yang sudah terhalang reruntuhan bangunan. Коля, так больше... Я прошу, Коля, милый. Не плачь. Kini Letnan Andre dan pasukannya berhasil Diem dulu, memukul gitu. mundur pasukan Nazi. Ya, diem dulu, Namun diem. tampaknya pasukan Nazi berlari sembunyi ke dalam gedung bioskop tempat Nikolai dan Sonia berada. Nikolai yang masih berada di dalam gedung itu berusaha membuka pintu sembari berbisik memanggil Sonia. Namun saat itu Sonia histeris ketakutan. Nikolai menyuruhnya untuk tidak berisik, namun Sonia tidak dapat mengendalikan dirinya, sehingga mereka berdua ketahuan. Nikolai ditarik dan dipukul dengan senjata hingga ia jatuh ke lantai bawah. Sementara itu, di benteng gerbang Homsky, nampaknya pasukan Nazi masih berusaha melewati jembatan, dan kali ini pasukan Nazi membawa tawanan dari rumah sakit. Сестричка там одна. Вунь. Ya, tawanan rumah sakit. Wah, gimana ini? Нашли. Всем. Что будет, товарищ комиссар? Hati-hati, Kemudian hati-hati. Komisaris Fomin bersama seorang sersan memberanikan diri untuk menemui para tawanan tersebut, dan ia memerintahkan prajuritnya untuk menyebar ke beberapa jendela, membidik dan bersiap menembak tepat di jantung lawan. Kini Fomin mulai turun ke bawah dan mendekat sambil mengangkat tangan. Antara hidup dan mati, Fomin hanya bermain dengan pikirannya. Tak lama dari situ, Fomin berteriak memerintahkan para tawanan untuk menunduk dan pasukannya langsung menembak dari arah jendela. Para tawanan disuruh tunduk, Cok. Biar gak kena. Dikarenakan tidak ada temeng, pasukan Nazi akhirnya dapat dibabat habis dan hanya satu orang yang berhasil kabur. Dan para tawanan yang selamat langsung dibawa ke dalam gedung Homsky. Semua pasukan sangat kagum dengan ide nekat dan keberanian yang dilakukan Komisaris Fomin. Lalu Fomin menyuruh salah satu prajuritnya bernama Oka untuk pergi melihat kondisi pusat kota Brest. Выполняйте. Ketika dalam perjalanan, Oka dihadang seorang wanita bernama Sura yang meminta amunisi. Namun karena tidak mendapatkan amunisi, ia langsung pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Oka melihat mayat berserakan di mana-mana. Nanti gua cari Dan video saat lagi deh. memasuki gerbang kota Brest, ia berhenti karena jalannya terhalang dengan tumpukan mayat yang menggunduk tepat di depan gerbang kota Brest. Dan ia terpaksa kembali ke Homsky. Setelah Oka sudah pergi dari tempat itu, tank tentara Nazi memasuki benteng Brest dan melindas semua mayat yang menghalangi Ya jalannya. ampun. Di sisi lain, Saska kini kembali ke gedung tempat ia tinggal dengan kakaknya. Ia masuk dan memeriksa beberapa ruang untuk mencari kakaknya. Namun sayangnya, pasukan Nazi menembakinya dari luar. Beruntungnya seorang prajurit bernama Panya berhasil melindunginya. Ternyata Panya merupakan suami dari Sura. Dengan tubuh penuh dengan luka, Panya meminta Saska mengokang pistolnya. Setelah itu ia menyuruh Saska melarikan diri dari gedung dan kini hanya tersisa Panya dan istrinya. Kemudian para tentara Nazi mengepung mereka dan mulai memasuki gedung. Tak mau melihat penderitaan lagi, Panya memilih untuk membunuh istrinya. Knowledge was our greatest triumph until a mysterious fog came, erasing Bunuh istrinya. Dan kemudian ia bunuh diri. Kini kembali lagi di Benteng Timur, seorang prajurit melapor kepada Komandan Piotr bahwa tentara Nazi telah datang. Dan Komandan Piotr langsung memerintahkan para prajuritnya membawa granat. Готовить гранаты! Kemudian Piotr dan pasukannya langsung mengambil posisi siap tempur. Ketika tentara Nazi Awalnya gua semakin pikir ini dekat, kekejaman, dua prajurit ternyata Soviet perjuangan. melakukan serangan awal dengan menggunakan senjata anti-tank. Кто стрелял? Tak lama dari situ,
Tank tempur tentara Nazi melakukan serangan balik dan akibatnya satu prajurit sekarat sekaligus senjata anti-tank mereka hancur sehingga pertempuran jarak dekat pun terjadi. Атаку! Hurrah! Akhir dari pertempuran, Soviet berhasil memenangkan pertempuran di sektor ini, walaupun Komandan Piotr menemukan kakak Saska yang sudah sekarat. Karena luka yang terlalu parah, akhirnya ia pun tewas. Pada tanggal 22 Juni 1941 di jam 11 siang, tentara Nazi meminta prajurit Soviet untuk menyerah. Sementara itu, seorang prajurit terus menanyakan kepada Letnan Feinstein tentang bala bantuan yang tak kunjung juga datang. К утру подойдут. Di sore harinya, Komandan Piotr bersama sisa pasukannya menguburkan para prajurit yang telah gugur. Kemudian seorang prajurit mengatakan bahwa stok air hanya tersisa untuk 1 hari. На день хватит. Sedangkan di sisi lain, Letnan Andre pergi ke tempat persembunyian keluarganya dan setelah masuk, ia kaget ketika melihat banyaknya warga sipil berlindung di sana. Dikarenakan bangunan segera roboh, Andre pun mengajak semua warga ikut ke ruangan bawah tanah. Lalu Andre menanyakan keberadaan Anya, namun istrinya justru mengira Anya sudah aman bersama Andre. Sementara di sisi lain, Saska sangat kebingungan harus pergi kemana lagi. Hingga keesokan harinya, Saska terlihat tertidur di tengah halaman bersama mayat seorang prajurit. Dan ketika ia bangun, ia melihat warga sipil dan beberapa prajurit Soviet berjalan menuju ke pasukan Nazi karena mereka memilih untuk menyerah daripada harus mati. Lewat dari pengeras suara, pasukan Nazi menegaskan bahwa tujuannya hanya ingin membebaskan kawasan Brest dari kaum Yahudi dan Bolshevik. Di saat Saska nyaris menyerah, tiba-tiba ia lari ke arah pasukan yang sedang bersembunyi. Lalu ia menghadap ke Letnan Andre untuk menanyakan keberadaan Anya. Namun Letnan Andre tidak memperdulikan pertanyaan tersebut karena ia juga tidak tahu keberadaan anaknya. Sementara itu di gedung bioskop, Nikolai terbangun dari pingsannya. Ia menyaksikan pacarnya, Sonia, sedang disiksa oleh tentara Nazi. Namun ia malah memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Kemudian disusul dengan Sonia yang berlari keluar gedung untuk menyusul Nikolai. Namun ia gagal melarikan diri dan Nikolai hanya bisa menangis melihat Sonia dibawa ke dalam gedung bioskop. Di saat yang sama, Saska sedang menuju ke benteng Homsky, walaupun ia harus waspada dengan tembakan tentara Nazi. Komisaris Fomin berserta prajuritnya berhasil menangkap seorang tentara Nazi. Dengan bantuan seorang translator, tentara Nazi mengatakan bahwa daerah Meik akan ditaklukkan. Namun Fomin tidak mempercayai perkataan tawanan tersebut. Tief im Hinterland. Что ты сюда приперся? Wiederholen Sie. Wir sind wahrscheinlich schon in Minsk. Ihr befindet euch im Hinterland. Ну что ты приперся? Kemudian ia dipanggil seorang prajuritnya untuk melihat keluar jendela. Terlihat satu pesawat tempur Uni Soviet melintasi benteng Brest. Fomin dan prajurit yang melihat pesawat itu mulai menaruh harapan bahwa bala bantuan akan segera datang. Namun secara tiba-tiba, dua pesawat tempur Nazi mulai menggempurnya dari arah belakang. Setelah mendarat dengan parasutnya, pilot yang bernama Korlin ini mulai diselamatkan oleh pasukan Fomin. Di sini, Fomin menanyakan mengapa pasukan komando tidak mengirim bala bantuan kepada mereka, dan Korlin mengatakan bahwa pusat komando telah dikuasai Nazi. Нету аэродромов, товарищ комиссар. Mendengar ucapan itu, para prajurit Soviet semakin putus asa. Kemudian di bagian timur, Komandan Piotr berpidato pada pasukannya untuk terus melawan walaupun dengan sisa pasukan dengan senjata yang tidak memadai. Ia optimis bahwa mereka mampu mengalahkan tentara Nazi. Другого выхода у нас
Другого выхода у нас нет. Pada tanggal 24 Juni di benteng utama, para pasukan Letnan Andre bersama warga sipil berlindung di dalam bunker dengan kondisi sangat memprihatinkan karena mereka kehabisan stok air dan makanan. Sementara itu di benteng utara, prajurit Komandan Piotr berusaha menggali tanah untuk mencari sumber air. Beberapa saat kemudian, lubang galian mereka mengeluarkan air. Namun karena sabotase tentara Nazi, air tersebut bercampur bensin dan tidak layak untuk diminum. Бензин. Pada malam harinya di benteng Homsky, para prajurit telah putus asa atas pengepungan dan Komisaris Fomin berencana untuk melarikan diri dari benteng. Lalu ia memerintahkan seorang prajuritnya menulis sebuah surat untuk dua pimpinan pasukan yang tersisa. Немедленного выхода зачеркни. Напиши организованного боевого действия. Требует немедленного выхода. Руководство и командование. Kemudian Fomin mengajak mereka untuk melakukan serangan secara bersamaan untuk pergi bergabung dengan unit lain. Dan di paginya, serangan langsung pun dimulai. Dalam sengitnya peperangan, Fomin memerintahkan dua prajuritnya untuk menyampaikan pesan ke unit lain. Kemudian Saska menawarkan dirinya untuk ikut dalam penyampaian pesan itu ke unit lain. Namun Fomin melarangnya. Namun tanpa diduga, Saska pun diam-diam pergi lewat belakang. Dan tak lama dari situ, pesawat tempur Nazi datang dan langsung membombardir kawasan Brest. Waduh. Akibat dahsyatnya bom yang telah diluncurkan, membuat gendang telinga Saska pecah dan ia kini susah untuk mendengar. Sedangkan pasukan Fomin sudah tidak bisa berkutik lagi, mustahil melawan balik kecuali misi bunuh diri. Kini harapan mereka mulai menipis, pilihannya hanya ada dua, menyerah atau mati. Kini Saska mulai bergerak melanjutkan perjalanannya dan memasuki gedung untuk menghindari tembakan tentara Nazi. Dan saat itu, secara kebetulan, Saska melihat Anya terbangun dari pingsannya di bawah puing reruntuhan. Anya yang sudah dalam keadaan syok, tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama dari situ mereka mendengar suara langkah kaki tentara Nazi yang masuk ke rumah tersebut. Saska dan Anya berusaha bersembunyi, namun si prajurit itu dapat menemukannya. Dengan sigap, Saska langsung menembaknya tepat di kepala. Setelah itu, Saska memperingati Anya. Gue pikir nih tentaranya bakal eksekusi mereka berdua, ternyata langsung dituara. Untuk tetap bersembunyi di sini karena ia akan melanjutkan misinya untuk menyampaikan pesan kepada pasukan di unit lain tentang rencana penerobosan. Pertama Saska pergi ke pusat kota, namun tiba di sana ia hanya menemukan deretan mayat prajurit yang telah gugur. Kemudian ia menyeberangi sungai untuk melanjutkan ke unit lain. Lagi-lagi ia hanya melewati mayat tentara Soviet yang terbunuh. Saat ia menemukan wajan, dengan inisiatif sendiri Saska membawa air untuk pasukan yang akan ia temui nanti.
Setelah perjalanan cukup jauh, akhirnya Saska tiba di unit yang dipimpin Komandan Piotr. Semua prajurit kaget melihatnya bisa berhasil memasuki kawasan mereka. Lalu Saska memberi air yang ia bawa dan menyampaikan pesannya. Kemudian ia langsung jatuh pingsan. Pada tanggal 25 Juni 1941 di jam 1.55 pagi, semua pasukan masing-masing unit dari Komandan Piotr, Letnan Andre dan Komisaris Fomin sudah bersiap melakukan penerobosan. Antara hidup dan mati, mereka nekat keluar dari benteng. Kini mereka hanya menunggu sinyal dari Komandan Piotr, dan tepat di jam 2 pagi, flare gun ditembakkan dan itu tanda penerobosan dimulai, dan ketiga unit tersebut mulai berlarian menuju gerbang utama. Dari arah jembatan, Komisaris Fomin sudah disambut dengan serangan Nazi. Mereka diberendel tanpa henti hingga banyak prajurit Fomin yang tewas. Sedangkan Komandan Piotr, mereka pun diserang dari arah bukit hingga menjadi sasaran empuk bagi Nazi untuk menghabisi prajurit Soviet. Waduh, ada kelempar. I spent 2 months this summer in the US, and I noticed that my Japanese started to fade. Lanjut ke kelompok Letnan Andre yang menerobos ke arah sungai. Mereka juga bernasib sama dengan unit lain. Mereka dibabat di dalam air oleh pasukan Nazi yang sudah bersiap di seberang sungai. Плечо, товарищ командир! Waduh. Akhir dari penerobosan itu, ketiga unit memutuskan untuk mundur dari rencana mereka. Tiga orang pimpinan pasukan terakhir Benteng Brest harus mengakui kekuatan tentara Nazi. Mereka menarik mundur para pasukan kembali ke dalam gedung. Kemudian Fomin menemui dokter yang kelelahan menangani para korban. Dan sang dokter mengatakan kalau ia gagal menyelamatkan orang-orang yang terluka. Dengan mental yang sudah hancur, sang dokter berjalan ke sudut bunker. Lalu ia mengakhiri hidupnya. Ya ampun. Keesokan harinya, pemandangan mengerikan pun terlihat. Banyak mayat berserakan di mana-mana dengan tubuh yang sudah hancur. Saat Saska meminum air di sungai, tiba-tiba ia kaget melihat sesosok mayat yang sudah terbujur kaku di dalam sungai. Sementara itu, Komandan Piotr semakin optimis dengan kekuatan pasukannya yang tidak mampu lagi untuk menyerang tentara Nazi. Sedangkan di sisi lain, Letnan Andre bersama prajuritnya membawa korban pasukan yang terluka ke dalam bunker. Kemudian seorang wanita yang menggendong anaknya yang menangis meminta Letnan Andre untuk melakukan sesuatu. Di sisi lain, Saska masih berjalan menuju ke tempat Anya. Di antara reruntuhan puing bangunan yang terbakar, ia berusaha mencari Anya. Kemudian ia berhasil menemukan Anya yang sudah terbujur lemah di dalam bangunan. Anya! 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 Надо идти. Надо идти. Selanjutnya, Letnan Andre memujuk istrinya untuk menyerah kepada tentara Nazi. Hal itu bertujuan agar warga sipil mengikuti keputusannya. Kemudian Letnan Andre mengikat kain putih ke sepotong kayu. Kain putih tersebut sebagai simbol menyerah pada tentara Nazi. Lalu sang istri keluar dari bangunan sembari membawa bendera putih itu bersama para warga sipil. Si Saska.
Kini Sasuke dan Anya tiba di depan gedung pertahanan utama. Mereka melihat para warga berjalan untuk menyerah pada Nazi. Melihat anaknya masih hidup, Letnan Andre langsung menghampiri Anya. Kemudian Letnan Andre mengatakan kepada Sasuke untuk menyerahkan diri kepada Nazi. Lalu mereka berdua mengikuti para warga untuk menyerahkan diri. Pada tanggal 26 Juni di jam 15:58, kawasan Brest sudah tidak dapat digambarkan lagi. Kawasan ini benar-benar berada di titik akhir. Sebagai penutupnya, Nazi memutuskan untuk menjatuhkan 2 ton bom ke tengah benteng Brest. Detik demi detik, tentara Uni Soviet memilih tetap dalam persembunyiannya untuk menyambut serangan dahsyat dari Nazi. Hingga tibalah waktunya, bom seberat 2 ton melayang di udara dan siap meratakan benteng Brest. Wush! Wah kan tuh, kalau Setelah Little itu, Boy tentara lebih Nazi gede, mulai membakar Statman lebih gedung gede yang lagi. masih kokoh berdiri, membakar habis orang-orang yang memilih bersembunyi di dalamnya. Di sisi lain, Nikolai berhari-hari yang masih hidup di dalam lubang, kini berani keluar dari sana. Ia melangkah berlahan menuju gedung bioskop. Ia berharap Sonya, kekasihnya, masih hidup. Namun sesampainya di sana, dia diajak berfoto oleh tentara Nazi. Kemudian ia dibawa masuk ke gedung bioskop untuk mencabut lencana dari setiap mayat tentara Uni Soviet. Dan di saat itulah ia menemukan Sonya yang sudah terbujur kaku dengan luka bakar di kakinya. Kemudian Nikolai menemukan sebuah granat, dan dari granat itulah ia menemukan jalan untuk membalas dendam atas kematian Sonya. Di saat salah satu pimpinan pasukan Nazi meminta lencana yang sudah dikumpulkan Nikolai, disitulah Nikolai langsung meledakkan granatnya. Akhirnya Nikolai dapat hidup abadi bersama Sonya. Dan kini bunuh diri habislah ternyata. semua para Gua pikir pasukan gimana? Uni Soviet yang tertangkap. Pada akhir Dasar Juni gua ketawa 1941, Komisaris Ternyata dia Fomin bundir. dieksekusi Ternyata mati oleh regu tembak di gerbang Homsky. Ia mendapat penghargaan di Order of Lenin secara anumerta pada tahun 1957. Sedangkan di bagian timur, Komandan Piotr berpesan kepada prajuritnya untuk meninggalkan benteng ini satu persatu dan tetaplah untuk hidup. Kemudian ia memeluk para prajuritnya sebagai tanda perpisahan. Komandan Piotr Develop Miklovic ditangkap dengan kondisi luka berat di hari ke-32 pengepungan. Ia dikeluarkan dari Partai Komunis dan menerima gelar Pahlawan Uni Soviet pada tahun 1957. Sedangkan di benteng pertahanan utama, Letnan Andre yang sudah terluka parah digujudkan atas kedatangan Sasuke sambil membawa botol minuman. Sasuke memilih untuk tetap berperang dan membantu pasukan. Kemudian Letnan Andre memberi bendera untuknya karena ia yakin Sasuke pasti selamat kabur melewati gerbang. Lalu ia menyuruh pergi dari sana dan Letnan Andre memilih untuk terus berjuang sampai tetes darah penghabisan dan ia diberi gelar sebagai pahlawan Uni Soviet. Akhir dari pertempuran benteng Brest dimenangkan oleh Nazi Jerman. Hal itu mengukuhkan kesuksesan Operasi Barbarossa. Anya dan seluruh orang yang telah memilih menyerah pada Nazi ternyata telah dieksekusi mati di musim gugur pada tahun 1942. Dan kini Sasuke yang berhasil melarikan diri berjalan di bawah rintik hujan dan melanjut usia. Ia menceritakan kembali kepada cucunya sebuah kenangan yang tidak dapat dilupakan seumur hidup. Dan film pun selesai. Fortress. Oke, sampai di sini dulu videonya ya. Ini ternyata gue pikir ini kekejaman plus pertarungan sebenarnya nih. Jadi sampai di sini dulu videonya ya.